Ya, pemirsa, biaya logistik di Indonesia saat ini jauh lebih tinggi dari negara-negara lain dan bahkan tertinggi di ASEAN. Dalam 15 tahun terhitung sejak 2004 hingga 2019, biaya logistik tercatat hanya turun 4,4% dari awalnya 27,6% menjadi 23,2% dari PDB. Bagaimana langkah nyata agar mafia pelabuhan benar-benar bisa diberantas? Apakah kerja keroyokan Kejaksaan, Polri, dan KPK kali ini akan ampuh? Kita akan membahasnya bersama staf ahli bidang manajemen konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Sahat M. Pangabean, serta Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin, Akbar Johan. Terima kasih Pak Sahat dan Pak Akbar sudah bergabung di Hot Ekonomi. Ya, saya ke Pak Sahat. Pak Sahat, melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa dari 10 pelabuhan utama ini masih banyak mafia-mafia yang bergerak bebas begitu. Nah, saya ingin mendengarkan langsung sebenarnya seperti apa kondisi keberadaan mafia pelabuhan yang ada di Indonesia ini. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan pemirsa Berita Satu. Kalau kita melihat potret pelabuhan kita ini, kemudian kita coba sandingkan dengan perkembangan teknologi IT dan modernisasi, maka tidak heran ketika tadi berbicara tentang logistik cost kita memang tinggi. Nah, kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain, tetangga kita itu sekitar 12% sampai 13%. Nah, inilah yang kita lihat di pelabuhan kita, potretnya memang kalau kita berbicara digitalisasi sama modernisasi, ini memang suatu upaya yang harus kita lakukan sesegera mungkin agar posisi kita bisa lebih baik, atau paling tidak kita sama dengan negara-negara lain di ASEAN dan sekitarnya. Nah, upaya-upaya ini memang harus segera kita percepat langkah-langkahnya di satu sisi, namun juga di sisi lain tentu tadi dikatakan mungkin masih banyak teman-teman yang bermain di sana sehingga istilah mafia tadi muncul. Nah, ini kira-kira kondisi kita di potret 10 pelabuhan, tapi sebenarnya ini terus kita perbaiki supaya ke depan kalau kita tadi berbicara digitalisasi dan juga modernisasi, itu tetap kita lakukan secara masif di pelabuhan-pelabuhan utama kita. Kira-kira begitu, Pak. Seperti apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk bisa memberantas mafia pelabuhan ini, Pak Sahat? Ya, memang pertama kalau kita melihat saat ini memang banyak aktivitas pelabuhan itu bersifat manual. Artinya kalau kita bicara kepastian biaya, kepastian waktu, dan segala macamnya itu memang tidak ada. Nah, disinilah simpul-simpul yang terjadi permainan-permainan di lapangan. Nah, untuk itu kita mendorong semua pelabuhan-pelabuhan melakukan modernisasi dan digitalisasi sehingga semua proses, baik itu perizinan, baik itu aktivitas tracking and tracing itu bisa dilakukan dengan baik dan semua orang bisa memonitor itu. Itu langkah-langkah yang kita lakukan ke depan ini. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Akbar dulu. Pak Akbar, dari pantauan pengusaha sendiri, sebenarnya seperti apa sih praktek-praktek yang dilakukan di pelabuhan ini, praktek-praktek pungli atau mafia pelabuhan ini? Ya, makasih Mas Andra. Sebenarnya memang istilah mafia ini menyeramkan gitu ya Mas ya. Mafia ini kan kalau artinya sendiri adalah sekelompok orang gitu ya. Berupa sindikasi gitu ya, yang bertujuan melakukan kegiatan-kegiatan kriminal ataupun kejahatan gitu ya. Nah, kalau ditanya mafia pelabuhan, sebenarnya kita bicara ekosistem dan tata kelola serta tata laksana kepelabuhanan itu sendiri. Bahwa di dalam kenyataannya, di dalam pelabuhan terdapat high cost, biaya yang tidak mestinya keluar. Ini juga harus kita memilah lagi case-nya ya. Sebenarnya Pak, kalau misalnya yang sudah banyak terupdate, sudah tereksplor gitu ya, ini adalah pungli-pungli yang memang masih harus kita tuntaskan. Karena apa? Biaya-biaya pungli ini tentunya akan memperburuk kinerja dan juga akan menambah kos-kos logistik yang ada di pelabuhan itu sendiri. Jadi memang sudah waktunya
yang seperti disampaikan Pak Sahat, ini kenapa bisa ada mafia? Karena masih ada ruang, ya, ruang pertemuan face to face antara yang berkepentingan dan regulator di dalam pelabuhan. Sekarang kita bersama-sama kementerian, terutama Kemenko Marves dan teman-teman Bea dan Cukai, ini membooster, mempercepat proses digitalisasi daripada proses A to Z, ya, pelaksanaan ekspor impor, ya, yang namanya National Logistic Ecosystem. Di situ adalah akan menjamin kepastian biaya, kepastian waiting time daripada kapal di pelabuhan, yang semuanya secara transparan akan nampak di dashboard. Ya, kalau ruang ini kita persempit, maka niat ataupun kesempatan daripada oknum-oknum melakukan pungutan ini makin bisa kita minimalisir, Mas Andra. Begitu, Mas Andra. Ya, apakah memang digitalisasi ini bisa menjamin begitu Pak, tidak adanya lagi praktik-praktik pungli atau praktik mafia di pelabuhan? Apakah ada hal lain yang harus dibenahi selain sistem yang harus didigitalisasi tadi? Iya, pastinya ini tidak akan menghilangkan serta-merta ya praktek itu, tetapi prosesnya adalah bagaimana mempersempit ruang tersebut, meminimalisir ruang tersebut, sehingga kesempatan itu tidak ada lagi ruang bagi oknum-oknum untuk melakukan pungli ataupun melakukan biaya-biaya ekonomi tinggi. Nah, kalau ditanya seperti apa nantinya, kami sih berharap ya ada review secara total tata laksana dan tata kelola mulai daripada kepelabuhanan itu sendiri dan juga tata kelola daripada kepabianan, Mas Andra. Ini juga perlu kita review, khususnya di saat pandemi COVID ini. Bagaimana kita lihat upaya Bu Menteri Keuangan memberikan relaksasi tax gitu ya, sedangkan biaya di pelabuhan juga tidak dilakukan hal yang inline dengan inisiatif-inisiatif kementerian, sehingga apa relaksasi ini bisa diinisiasi. Contohnya, Mas Andra, ya, di saat pandemik ini kita tahu isu shortage kontainer sangat tinggi, ya, pastinya juga IOR di dalam pelabuhan juga sangat rendah. Seyogyanya, ya, port operator bisa melakukan review untuk tidak membebankan biaya-biaya overbringan ataupun pergerakan ke TPS, tempat penimbunan sementara, apalagi ke tempat penimbunan pabean. Ya, ini salah satu saja contoh bagaimana port operator bisa menginisiasi, ya, bagaimana dampak daripada tingginya biaya pergerakan di dalam pelabuhan bisa memberhentikan atau memfreeze fasilitas-fasilitas TPS untuk sementara, supaya apa, tidak ada biaya-biaya yang bisa dikenakan oleh importir, sehingga apa, menimbulkan potensi inflasi dan kenaikan biaya logistik, Mas Andra. Itu salah satu contoh aja. Iya, oke. Pak Sahat, kita tahu bahwa aksi-aksi pungli atau mafia pelabuhan ini sempat heboh beberapa bulan lalu ketika Presiden Jokowi menelpon Kapolri, langsung ditindak dan langsung bersih saat itu. Tapi kenapa saat ini muncul lagi begitu, heboh lagi pernyataan ada mafia pelabuhan? Apa yang salah? Apakah pengawasannya? Apakah penindakannya yang tidak berkelanjutan? Ya, jadi kalau kita bicara secara global itu ada 3 simpul sebenarnya yang dirapikan di pelabuhan ini. Simpul pertama itu adalah terkait dengan urusan di kapalnya, jadi terkait dengan aktivitas perkapalan sebelum kapal itu masuk ke pelabuhan. Simpul kedua itu adalah aktivitas di pelabuhan sendiri. Nah, simpul ketiga adalah ketika barang itu keluar dari pelabuhan. Nah, 3 simpul itulah yang harus kita rapikan kalau kita tadi berbicara terkait dengan penataan logistik ekosistem nasional tadi ini. Nah, semua simpul-simpul itu 3 grup besar itu harus terkoneksi, terintegrasi secara online.
sehingga kita bisa melakukan tracking dan tracing. Artinya sebelum barang itu sampai, sebelum kapal itu merapat, kita sudah tahu sebenarnya akan merapat di pelabuhan mana, di dermaga mana, dan selanjutnya akan disiapkan truk, misalnya kalau pakai truknya yang mana, dan akan dibawa ke ke tempat mana, misalnya ke gudang mana gitu. Nah, ini satu rangkaian yang harus satu, jadi terintegrasi dengan baik, sehingga termonitor dengan baik. Nah, kalau ini semua sudah terkoneksi dengan baik, saya yakin bahwa tadi sampaikan Pak Akbar tadi itu kita bisa meminimalisir ruang gerak di situ. Nah, yang nanti sebenarnya ada hal yang penting lagi terkait dengan SDM juga nih, Pak Andra. Jadi dan SDM kita di lapangan juga kita juga mengingatkan kembali supaya masalah integritas itu harus dipegang teguh, karena kita akan bergerak terus nih menuju Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke, baik Pak Sahat dan juga Pak Akbar, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya, tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy, dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Sahat dan juga Pak Akbar. Pak Sahat, ini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta lembaga yudikatif untuk bergerak memberantas mafia pelabuhan ini. Nah, seperti apa ini koordinasinya antara kepolisian, kejaksaan dan juga KPK? Ya, baik. Jadi ketika Pak Menko ngasih arahan untuk segera merapikan pelabuhan, tadi di awal kita berbicara tentang sistemnya kita rapikan, tapi juga kita juga melihat praktek-praktek di lapangan yang ada kecurangan di sana-sini. Nah, kami di Kemenko Maritim dan Investasi, fungsi koordinasi dan pengendalian, sedang menyusun tim Satgas, yang akan melibatkan semua kekuatan kita terkait dengan penegakan hukum di lapangan. Itu sedang kita koordinasikan, sedang kita susun tim Satgasnya. Nah, nanti tim ini akan bergerak untuk merapikan semua pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia ini, khususnya pelabuhan-pelabuhan utama gitu. Nah, jadi ketika kita sudah merapikan sistemnya tadi dan juga terkait dengan perbaikan peralatan di pelabuhan, nah, yang berikutnya akan kita rapikan terkait dengan Satgasnya ini. Saya pikir 3 simpul itu harus satu kesatuan supaya kita, Indonesia ke depan pelabuhannya bisa lebih baik. Kira-kira gitu, Mas Andra. Kalau dari Pak Akbar, seperti apa menanggapi rencana dari 3 lembaga ini yang akan digerakkan untuk memberantas mafia pelabuhan? Mungkin ada masukan strategi seperti apa yang harus dilakukan begitu? Iya, pasti pertama-tama kita apresiasi Mas Andra ya bagaimana komitmen terutama Pak Luhut sebagai Menko Marves untuk bisa membersihkan biaya-biaya ekonomi tinggi di pelabuhan, karena pelabuhan ini sebagai pintu masuk di awal baik itu ekspor maupun impor bahkan domestik. Kita udah biasa mendengar benchmark beberapa pelabuhan untuk mengukur logistik performance index ya, bagaimana biaya-biaya pelabuhan di Asia bahkan di Amerika perbedaan range-nya sangat tinggi. Nah, saya juga ingin mengusulkan kepada pemerintah untuk bisa melakukan satu benchmark ya pelabuhan tertentu untuk kita bisa mengukur biaya logistiknya dari A to Z. Ya, ini harusnya bisa dilakukan, terutama kalau sudah terbentuk satgasnya pun bisa untuk turun ke lapangan. Tanpa itu mengukur biaya real di lapangan ini akan menimbulkan banyak dugaan-dugaan saja. Ya, tetapi kalau turun ke lapangan, misalnya ikut di truk, masuk ke dalam pelabuhan, bagaimana proses-proses pengeluaran barang sampai SPPB, ya, ini akan bisa kelihatan. Yang kedua, jadi secara fisik tadi ya, dan yang kedua adalah percepatan untuk digitalisasi seluruh proses bisnis yang ada di National Logistic Ecosystem. Percepatan ya, karena NLA ini juga cukup lama, ya, nanti setelah diambil oleh Kemenko Marves cukup cepat, ya, sehingga ini akan banyak bisa dirasakan manfaatnya ke banyak pelabuhan, tidak hanya 10 pelabuhan utama, tetapi juga bisa diekspan ke banyak pelabuhan, terutama pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur misalnya. Jadi
dua strategi itu, Mas Andra, ya lakukan benchmark di 1-2 pelabuhan, ya bagaimana A to Z cost-costnya. Yang kedua, lakukan percepatan implementasi NLA, karena di situ ada 16 kementerian dan lembaga, bagaimana akan tercipta interkoneksi ya di dalam ke-16 kementerian dan lembaga. Tambah satu lagi yang tidak kalah penting, Mas Andra, adalah law enforcement. Betul. Ya, law enforcement yang harus segera dilakukan dan diumumkan. Gitu ya. Jadi ada 3 strategi yang kami sebagai pelaku mengharapkan itu, Mas Andra. Baik, Pak Sahat, sejauh ini seperti apa progres untuk mengimplementasikan National Logistic Ecosystem ini, dan kira-kira targetnya kapan bisa benar-benar diimplementasikan? Ya, baik. Kalau kita mengacu ke Inpres 5 2020 terkait dengan penataan ekosistem logistik nasional, itu memang diperintahkan kita semua kementerian tadi itu sampai tahun 2024. Tapi Pak Menko meminta supaya kita percepat sampai 2023. Nah, target kita memang tahun 2021 ini ada 10 pelabuhan utama yang menjadi sasaran kita. Nah, 10 pelabuhan utama ini adalah pelabuhan-pelabuhan yang memang neracanya itu cukup tinggi. Misalnya Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, Belawan gitu. Nah, ini yang menjadi sasaran kita, karena kalau ini kita segera rapikan, itu akan lebih mudah untuk pelabuhan-pelabuhan lainnya. Nah, potret saat ini mungkin kita bisa melihat Tanjung Priok saat ini sudah lebih baik. Era digitalisasi yang selalu didengung-dengungkan sudah diimplementasikan dengan baik. Meskipun tadi ada kekurangan di sana sih terkait dengan SDM-nya, tenaga bongkar muatnya dan segala macam, tapi itu mungkin bagian dari proses yang harus kita segera benahi sampai 2021 ini untuk 10 pelabuhan. Nah, nanti setelah itu kita akan mudah melakukan duplikasi di pelabuhan-pelabuhan lain. Apalagi saat ini kalau kita lihat Pelindo 1, 2, 3, 4 itu kan sudah merger, sudah gabung menjadi satu pelabuhan Indonesia, sehingga lebih mudah koordinasinya kita dengan Pelindo. Nah, saya pikir ini langkah yang bagus juga kemarin ketika penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, akan ada satu platform yang besar nanti, satu pelabuhan nanti ini, dan itu akan mensinergikan irama kita, karena Pelindo nanti di bawah satu komando, dan kita juga akan mudah melakukan koordinasi dan langkah-langkah percepatan yang tadi diminta oleh Pak Akbar tadi. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Sahat dan juga Pak Akbar. Kita akan nantikan seperti apa implementasi dari National Logistic Ecosystem ini. Mudah-mudahan tidak muncul lagi isu atau heboh berita tentang mafia pelabuhan. Terima kasih Pak Sahat dan juga Pak Akbar sudah bergabung di Hot Economy. Selamat kembali beraktivitas. Selamat malam. Selamat malam. Mas Andra, Pak Sahat. Malam Pak Akbar, kita ketemu lagi. Salam sehat. Mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Sampai di sini program Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.